Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah yaitu perencanaan dan pelaksanaan lembaga pendidikan yang pembahasan pada siang hari ini adalah sistem lembaga pendidikan di Taman Pendidikan Al-Quran. Sebelum dilanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya. Yang pertama yaitu Nurul Hidayah NIM 091, yang kedua adalah Lutfiatul Muqimatus Sunnah NIM 093, yang ketiga Lili Juliana NIM 099, yang keempat adalah Nurul Auliyani Husna NIM 105, dan saya sendiri Imam Azhari NIM 111, dan yang terakhir ada Mirna Putri Nur Harsati NIM 113. Langsung saja, jangan berpanjang lebar. Untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh Nurul Hidayah. TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran menurut Sari menyatakan bahwa Taman Pendidikan Al-Quran merupakan suatu wadah untuk belajar ilmu agama sehingga seseorang dapat memahami Al-Quran dan kandungannya serta dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Malik menyatakan bahwa TPA merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran Al-Quran serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak-anak usia SD atau MI. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa TPA merupakan sebuah lembaga atau yayasan non-formal yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat yang membantu peserta didik untuk mendalami ilmu agama dalam membaca dan menulis Al-Quran. Dasar hukum TPA 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 14 menyatakan ayat 1. Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Ayat 2. Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan pada jalur formal dan non-formal dan informal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 21 menyatakan bahwa ayat 1. Pendidikan diniyah non-formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Quran diniyah takmiliyah atau bentuk lain dan sejenisnya. Ayat 2. Pendidikan diniyah non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk satuan pendidikan. Ayat 3. Pendidikan diniyah non-formal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Departemen Agama Kota atau Kabupaten setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian suatu pendidikan. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 24 menyatakan bahwa A. Ayat 1. Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Yang B. Ayat 2. Kurikulum majelis taklim bersifat terbuka dan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akhlak mulia. C. Ayat 3. Majelis taklim dilaksanakan di masjid, musola, atau tempat lain yang memenuhi syarat. D. Ayat 4. Menyelenggarakan pendidikan Al-Quran dipusatkan di masjid, musola, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. E. Ayat 5. Kurikulum pendidikan Al-Quran adalah membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, tajwid, serta menghafal doa-doa utama. F. Ayat 6. Pendidikan pada pendidikan Al-Quran minimal lulusan pendidikan diniyah, menengah, atau yang sederajat. Dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menguasai teknik pengajaran Al-Quran. Selanjutnya ada syarat dan proses pendirian lembaga pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Syarat pendirian lembaga pendidikan TPA. Yang pertama, surat permohonan tertulis pengurus Taman Pendidikan Al-Quran. Yang kedua, proposal pendirian Taman Pendidikan Al-Quran. Yang ketiga, surat keputusan atau SK dan surat pengurus Taman Pendidikan Al-Quran. Yang keempat, daftar nama-nama santri atau murid.
Yang kelima, daftar nama-nama guru, ustadz atau ustazah. Yang keenam, rekomendasi dari kepala KUA kecamatan. Yang ketujuh, surat pernyataan. Yang kedelapan, keterangan domisili. Dan yang 9, foto-foto kegiatan. Proses pendirian lembaga pendidikan TPA. Yang pertama yaitu permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Lalu dilampirkan proposal pendirian, dilengkapi susunan pengurus, daftar nama santri atau murid, daftar nama guru atau ustadz, surat pernyataan, keterangan domisili, foto-foto kegiatan dan rekomendasi. Yang kedua yaitu Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren memeriksa proposal dan kelengkapannya, serta melakukan monitoring kepada TPA atau TPQ bersangkutan. Selanjutnya akan menerbitkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu SK pendirian atau izin operasional TPA atau TPQ oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Yang kedua yaitu pemberian nomor statistik dalam bentuk piagam sebagai bukti TPA atau TPQ telah terdaftar oleh Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Selanjutnya yaitu pengelolaan lembaga pendidikan TPA. Pengelompokan santri di TPA didasarkan atas persamaan jilid prestasi santri. Lama belajar dalam sehari adalah 60 menit dengan alokasi waktu sebagai berikut. Yang pertama yaitu 15 menit pertama untuk klasikal. Materi pelajaran yang diberikan sekitar doa pembukaan, ikrar santri, mars TKA atau TPA, tepuk Islam, dan hafalan. Yang kedua yaitu 30 menit untuk privat, khusus mengajarkan cara membaca Al-Quran dan buku Iqra. Yang ketiga yaitu 15 menit terakhir untuk klasikal kedua yang mengajarkan materi sekitar hafalan, sholat, dan B3, bermain, bercerita, dan bernyanyi. Sistem pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan TPA berasal dari uang, pangkal, atau bangunan, dari infak bulanan, dari donatur, dan lembaga yang menaungi atau pengurus masjid dan musola. Lembaga TPA belajar selama 6 hari dalam seminggu. Masa pendidikan 1 tahun yang dibagi dalam 2 semester. Masa pendaftaran santri tidak sama dan masa berakhirnya pun tidak sama. Semakin pandai akan semakin cepat menyelesaikan program. Wisuda diadakan setiap akhir semester, setahun 2 kali, dengan cara pembagian ijazah bagi wisudawan, pembagian rapot bagi yang belum lulus, dan silaturahim antara santri, wali, dan guru. Contoh lembaga pendidikan TPA. TPA Nurut Tanzil Karangturi Kudus. Alamat atau kantor sekarang di Jalan Kenanga, Dukuh Karangturi, RT 7 RW 3, Desa Setro Kalangan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Nama kepala atau pimpinan Muhlisin. Tahun berdiri 2020. Kategori ruang belajar di kelas. Jumlah ruang belajar atau lokal 5 lokal. Metode belajar yang digunakan Yambua. Materi pembelajaran seni qiraati, kaligrafi, dan praktek ibadah. Jumlah pendidik atau ustadz menurut kualifikasi pendidikan formal, S1 3 orang, SLTA 8 orang, SLTP atau Ponpes 2 orang. Jumlah santri menurut jenjang sekolah formal yang sudah diikuti, tidak sekolah ada 12 siswa, TK atau PAUD 1 siswa, SD atau MI 93 siswa. Selanjutnya ada TPA Nurul Quran Karangkonang. Alamatnya terletak di Desa Karangkonang, RT 3 RW 2, Kecamatan Winang, Kabupaten Pati. Materi pembelajaran yaitu membaca Al-Quran dengan tartil yang meliputi penanaman akidah dan akhlak karimah, mengerti salat dalam arti bacaan dan praktik, hafal surah-surah pendek, hafal doa-doa harian, dan dapat menulis huruf Al-Quran. Visi TPA Nurul Quran Karangkonang yaitu menyiapkan generasi Qurani yang berfaham ahli sunnah wal jamaah untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Misi TPA Nurul Quran Karangkonang yaitu generasi Qurani ialah generasi yang beriman dan bertakwa, mencintai dan komitmen terhadap Al-Quran sebagai bacaan pandangan hidup berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat, punya tanggung jawab moral dan sosial demi masa depan yang gemilang.
Terima kasih untuk materi sudah disampaikan sama seluruh anggota saya, dan di penghujung presentasi ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari mata subtema pada siang hari ini, itu adalah TPA, yaitu ada tempat pendidikan Al-Quran, adalah sebuah lembaga atau yayasan non formal yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat yang membantu peserta didik untuk mendalami ilmu agama dalam membaca dan menulis Al-Quran. Tidak hanya itu, juga menghafalkan Al-Quran juga di pendidikan ini diajarkan. Dan tidak hanya itu, sebagai suatu instansi pendidikan Islam, Taman Pendidikan Al-Quran mempunyai suatu strategi dan pendekatan pembinaan yang bukan hanya pengajaran saja. Sama seperti di SD, juga di TPA ini ada strategi pendekatan juga. Akan tetapi pembinaan agama juga lebih diarahkan dalam membentuk peserta didik di Taman Pendidikan Al-Quran untuk bisa membaca tulis Al-Quran dan menghafalkan di situ, untuk menjadi muslim yang benar-benar menghayati nilai-nilai agama dan mengindahkan norma-norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk waktunya untuk presentasi pada siang hari ini dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan bisa dilanjut di sesi selanjutnya. Dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.